dibimbing Allah selalu bawah pengawasannya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sehat walafiat, anak cucu untuk kita soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi umurnya, diberkahi waktunya, diberkahi puasanya dengan menjadi orang bertakwa. Dengan kita semua diberikan petunjuk hidayah Allah Al-Quran yang bisa kita dengan Allah diberikan petunjuk dan hidayah Al-Quran di bulan turunnya Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Hadirin sekalian, bulan ini bulan yang diturunkannya Al-Quran, kata Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Spesial bulan ini. Al-Quran itu rahmat. Jadi bulan penuh rahmat tergantung kitanya. Mau ambil apa enggak rahmatnya Allah itu. Sama seperti gelombang radio. Anda putar radio, Anda ambil radionya, Anda putar, Anda tune in, Anda inherent sama gelombangnya, Anda bisa dengar. Anda punya TV, Anda setel Al Jazeera, Anda bisa lihat. Tergantung kita manusia, mau ngambil, mau download nggak rahmat Allah itu. Mau ngambil nggak petunjuk Allah itu. Rahmat ini Allah bagikan. Siapa yang mau ambil silakan. Yang nggak mau ambil juga silakan. Tapi keduanya punya konsekuensi. Keduanya kita disuruh pilih. Keduanya kita free choice. Bebas memilih. Mau ikut apa enggak terserah kita. Makanya banyak sekali di Al-Quran Allah bilang di surat Al-Isra ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كتابك
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, maka sungguh itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Kata Allah, Iqra, bacalah. Agama ini turun diawali dengan kata Iqra. Wahyunya Iqra, suruh baca. Agama ini bukan datang-datang langsung sholat, tapi Iqra dulu, baca dulu. Baca keadaan, baca referensi, baca buku, segalanya. Ambil pengetahuan dari Allah. Iqra kitabak, terutama baca kitabmu. Kitab Quran ini dibaca atau suruh dibaca. Iqra kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Telah cukup bagimu dengan membacanya. Oh, saya sudah sesuai belum ya sama Al-Quran ini. Saya sudah mengikuti sesuai Al-Quran ini. Saya sudah mengedit diri sesuai Al-Quran ini, saya sudah beradaptasi dengan Al-Quran ini, baru kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri menjadi hisab atas kamu sendiri. Hitung-hitung, oh kalau saya udah ngikutin Quran kayak gini, saya bisa nih masuk surga. Kalau saya belum mengikuti lain, saya belum nih mendapatkan syarat untuk masuk surga. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu sendiri cukup bisa menghitungnya. Saya udah sesuai belum nih? Saya udah sesuai apa belum nih? Manik dada, siapa yang mengambil petunjuk itu? Siapa yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk? Siapa yang lurus? Siapa yang percaya? Siapa yang mengamalkannya? Fa innama yahtadi li nafsihi. Maka dia mengambil petunjuk untuk kebaikan dirinya sendiri, untuk hidupnya diri sendiri, untuk bahagianya dirinya sendiri. Binafsih atau buat dirinya, bukan buat Allah. Allah nggak butuh sama sekali sama makhluknya. Kemudian kata Allah, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, wa man dhalla, siapa yang tersesat kamu ngikutin, fa innama yadhillu 'alaiha, maka dia tersesat atas dirinya sendiri, buat dirinya juga. Wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Dia ada orang belajar agama buat kenangan, oh dia ini masuk neraka, oh dia ini, dia ini. Padahal kata Allah, seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kamu akan dihisab sesuai dengan perbuatan kamu. Dia akan dihisab sesuai dengan perbuatannya. Gak usah repot sama orang. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Hatta anaknya sekalipun nanti di hari akhirat, kalau beda keimanan, tidak dapat menolong. Tidak dapat menolong. Kemudian kata Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang kecuali kami kirim utusan. Dia ngasih tahu Al-Quran ini, yang ngasih tahu ayat Allah ini, baru sampai-sampai nanti kalau di akhirat Allah tanya dulu sebelum masuk neraka, sudahkah diberikan ayatku kepadamu? Sudahkah diberitakan ayatku kepadamu? Sudah, nah baru. Jadi sampai-sampai dicek sama Allah. Udah nyampe belum nih? Jadi Allah nggak sembarangan. Kalau dia belum dikasih tahu, Allah kasih tahu. Selain itu, ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau memberi perhatian kepada Al-Quran, yang menyepelekan Al-Quran, yang menggampangkan Al-Quran. Surah 7 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Kata Allah mengajak siapapun yang mendustakan, yang meremehkan. Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu, siapapun yang mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ayat Al-Quran, mendustakan, tidak percaya. Wastakbaru anha, sombong terhadapnya, dan tidak mau dibaca. Gak mau dipikirin, gak mau ditadabburin, gak pernah dibuka. Itu sombong namanya. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan baginya pintu langit. Doanya nggak terima. Haji umroh nggak terima, puasa nggak terima. Kemudian kata Allah, wala yadkhuluna al-jannah, nanti kalau dia mati, kalau dia mendustakan Al-Quran, meremehkan Al-Quran, dan tidak akan masuk surga, hatta dia dijaga manusia sambil khiyat, sehingga masuk unta ke dalam lubang jarum. Ini bahasanya Allah. Gak mungkin, sebagaimana gak mungkinnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin ilusi optik bisa, ilusi aja. Jangan ambil lubang jarum dideketin, lihat masuk untanya, ada ilusi. Kakinya aja gak akan masuk. Jadi gak bakalan masuk. Kalau dia mendustakan Al-Quran, meremehkan Al-Quran, meremehkan rahmat Allah ini. Tapi sebaliknya kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat. Jadi karena dia zalim, menggelapkan dirinya. Dan orang-orang, dan bagi mereka tikar tidur dari api neraka. Nanti kalau udah mati, udah masuk surga, dikasih tikar tidur dari api neraka. Lahum min jahannam ghawash. Kemudian juga dikasih selimut dari api neraka. Itulah balasan bagi orang kafir. Dan kekal di dalamnya, tak bisa keluar-keluar lagi. Maka kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya, walladzina amanu, dan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengimaninya, wa 'amilus shalihat, iman dan cukup, kemudian dia mengamalkan yang saleh-saleh, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang saleh-saleh. Kemudian kata Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sebenarnya mudah. Apa yang kata Allah ini bisa kita kerjain. Gak ada yang nggak bisa. Suruh sedekah bisa, suruh sholat bisa, suruh ngaji bisa. Ya minimal sholat tiap hari, termasuk sholat tahajud kalau bisa. Kemudian infak setiap dapat rezeki. Ya pasti bisa lah. Kemudian baca Quran, kalau bisa setiap hari, walaupun satu ayat baca Quran, bisa lah.
Semuanya mudah. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Apa yang Allah suruh mudah. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah ashabnya jannah. Ahli surganya Allah. Hum fiha khalidun. Di dalamnya kekal. Kalau dia masuk ke surga kekal. Semuanya mudah. Kemudian Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Disuruhkan kepada mereka, itulah surga yang telah kami wariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut dari dada-dada mereka min ghillin, dari dendam, dari hati, segala macam yang buruk-buruk dicabut. Jadi ahli surga itu enggak ada dendam, dari hati, selalu maaf. Kemudian Allah Subhanahu tajri min tahtihimul anhar, di dalam surganya Allah cabut rasa dendamnya dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillah, di dalamnya mereka berkata alhamdulillah, maha segala puji bagi Allah, allazi hadana li hadza, yang telah memberikan kita petunjuk yang demikian. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak dapat mendapat petunjuk ini sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Ini sebagai rahmatnya Allah turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh telah datang Rasul membawa kebenaran Al-Quran. Wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun, dan dipanggilkan, masuklah kamu ke dalam surga dan diwariskan. Jadi kita dapat warisan. Anda dapat warisan bima kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang Anda kerjakan, bukan apa yang Anda ilmui, bukan kamu keturunan siapa, bukan kamu ilmunya berapa, tapi karena perbuatan baik kamu dapat warisan ini loh, warisan surga. Nah, demikianlah para hadirin, apa yang Allah sampaikan tergantung kita. Ini bulan penuh rahmat, Al-Quran rahmat Allah. Di dalamnya Allah pengen kamu mudah. Di dalamnya saking mulianya bulan turunnya bulan ini, kita disuruh puasa. Mulianya Rasulullah diberi Al-Quran jadi mulia. Mulianya malam turunnya Al-Quran jadi mulia. Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Mulianya malaikat yang membawanya jadi Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Ruh yang suci, Ruh yang dapat dipercaya. Jadi hulu balangnya malaikat, jadi panglimanya malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Semua jadi mulia karena Al-Quran, semua karena rahmat Allah di Al-Quran ini. Maka bergembira dengan Al-Quran ini, karena Al-Quran itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Kumpulin harta Al-Quran lebih baik, kumpulin titel Al-Quran lebih baik, kumpulin isi Al-Quran lebih baik, kumpulin rumah Al-Quran lebih baik, kumpulin apa saja Al-Quran lebih baik, karena ini adalah rahmat Allah di bulan turunnya rahmat Allah. Mudah-mudahan kita dapat juga Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita berhasil menjadi pribadi yang bertakwa. Karena sesungguhnya la'allakum tattaqun, puasa ini agar kamu bertakwa. Puasa bukan tujuan. Saya udah puasa nih, saya udah tujuannya tercapai, ya. Bertakwa. Makin bertakwa seorang, makin bagus hidupnya. Hablum minallahnya makin bagus, hablum minannasnya makin bagus. Itu tujuannya. Puasa hanya sarana. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah. Mudah-mudahan yang punya utang-utang lunasnya. Mudah-mudahan yang punya dengan lunas. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari riba. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, kebaikan sama di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Iya.
Yang tingkati dikurangi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.